mitos atau fakta Mbak Putri? Katanya kalau tanaman itu diajak bicara, disayang-sayang jadi tumbuhnya lebih bagus, benar nggak sih? Itu juga sih, itu juga sempat banyak yang dibahas kan. Cuman kalau aku berpendapat, buat para pemula nih, tips-tipsnya merawat tanaman seperti apa sih? Apalagi supaya nggak mati gitu Mbak. jadi sebelum memutuskan untuk berkebun, itu komitmen dulu sama diri sendiri. Oh ini tuh hidup loh, aku harus rawat loh gitu. Terus yang ketiga pertama komitmen ya. Terus yang kedua cari dulu lokasinya. Oh oke, aku akan taruh dia di samping TV yang aku kelihatan atau di teras, di taman. Nah setelah tahu lokasinya, kalian kan tahu itu cahayanya bagus nggak, udaranya bagus nggak. Contoh nih misalnya rumah kalian hadap barat, itu kan panas banget ya. Barat, pilih aja kaktus, itu gampang karena Lebih kaktus gampang suka ya? panas. Kaktus suka panas dan ya dia bandel aja kalau kena panas. Atau pilih pohon yang peneduh, jadi mereka oke kalau tempat yang panas. Kalau kalian tempatnya teduh, nggak ada sinar cahaya yang minim, kalian bisa pilih tanaman hias yang lain. Karena tanaman hias itu rata-rata maunya teduh, kayak tadi tuh monstera, dia mau semi teduh, varigata, alokasia. Jadi jenis-jenisnya itu sekarang kalian bisa pakai motif tanamannya. Jadi motifnya itu bisa hijau putih, ada yang warna-warni, ada yang polkadot gitu. Nah, kalau untuk berbunga-bunga gitu gimana Mbak? Itu kalian bisa. Kalau berbunga itu sepertinya yang aku pernah berkebun ya, itu maunya di matahari. Lebih jadi di dia matahari kalau semakin ya? banyak matahari, bunganya semakin keluar. Kalau di indoor agak susah. Tanaman bunga, kalau di bunga kayak melati, mawar, terus marigold, petunia gitu kan mereka maunya agak dapat mataharinya banyak. Kalau di dalam ruangan mereka kurang. Tadi kan Mbak sebut-sebut juga ada hiasan, misalnya tanaman di sebelah TV, kan ada barang elektronik kan mengeluarkan panas, itu berpengaruh nggak sama tumbuh kembang tanaman itu sendiri? Sebenarnya aku pernah baca juga ya jurnalnya kalau kayak tanaman itu dia mengurangi polusi udara dan sebenarnya radiasinya. Jadi kalau misalnya di rumah ada kayak lidah mertua kayak gini nih versi kecilnya ya, itu bagus buat filter udara. Justru nggak apa-apa ya ditaruh di dekat TV? Nggak apa-apa kalau di elektronik, tapi kalau di outdoor AC itu yang nggak boleh. Karena itu yang nggak boleh. Itu kan outdoor AC itu kan panas ya. Iya, jadi tanamannya ada bisa kayak shock. Kayak gitu. Itu tapi lebih kalau susah indoor hidupnya di situ ya? Iya betul. Terus Mbak Putri ada saran nggak nih Mbak buat yang suka tanaman tapi kurang punya waktu? Jadi misalnya kerjanya banyak, terus nggak ada waktu untuk nyiram atau kasih pupuk atau apa, kira-kira tanamannya harus yang apa nih? Jadi sebelumnya kalau misalnya mau tadi ya, kalau setelah kita cek lokasinya, kita cek dulu karakteristik tanamannya apa. Misalkan nih, yang si perawatannya paling minim maunya kaktus kan misalnya gampang. Kaktus paling minim kaktus ya? Itu iya, karena dia kan ngerawatnya gampang ya. Maksudnya cuman di spray semprot aja, terus dia jarang-jarang siram kan. Seminggu bisa sekali, bisa seminggu 2 kali itu udah oke gitu. Dia nggak mau terlalu becek. Nah, yang kedua, kalian tuh harus tahu media tanamnya. Jadi misalnya nih kaktus, beberapa media tanam tuh apa ya? Kayak media di dalam pot. Misalnya kayak gini nih, media tanamnya kan ini kan ada tanahnya kan. Ada tanahnya. Ada kayak sekam bakar, ada kayak racikannya gitu. Nah, kalau yang paling gampang itu pakai media tanam air. Jadi bisa pakai vas kaca kayak gitu. Itu kan gampang ya Mbak, itu kan seminggu sekali tinggal. Tapi tetap airnya diganti? Airnya diganti. Jadi bisa pakai kalau untuk terarium apapun. Gitu lebih gampang nggak sih Mbak? Iya, terarium gampang. Ini aku bikin ya udah seminggu. Ini aku pakai lumut. Nah, itu dia tuh terarium ditutup. Lumut. Wah, lucu banget. Nggak ya? Kelihatan nggak Sobat 7? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini terarium yang dibikin sama Mbak Putri sudah seminggu. Udah seminggu sih. Nah, dia tuh harus ditutup supaya dia ada penguapan di dalamnya dan di spray. Nah, itu awet sih. Ini cuma dideketin sama jendela aja. Selama menjalankan bisnis ini ada kesalahan yang sering dilakukan orang dalam merawat tanamannya sehingga habis baru beli terus beberapa hari kemudian nggak berhasil, mati tanamannya. Biasanya apa sih kesalahan umum yang dilakukan orang-orang? Kesalahan yang paling besar itu adalah nyiramnya nggak sampai akar. Jadi nyiramnya itu cuman di batas atasnya. Nyiramnya itu kurang merata. Jadi penyiraman tadi ya?
Kalau siram tuh kalau cuman pakai spray gini, itu kan cuman depan aja kan. Tapi sebenarnya spray pun harus sampai airnya tuh turun dari bawah pot. Oh gitu. Karena kalau nggak kayak gitu Kenapa? justru bisa mati ya. Iya, karena akarnya itu nggak dapat merata asupan airnya. Aduh, Mbak cantik-cantik banget itu tanamannya nih di belakang. Saya penasaran, Mbak Putri punya tips dan trik nggak kalau kita mau foto supaya estetik saat foto tanaman itu bagus, estetik gitu. Ada tipsnya nggak, Mbak? Kalau untuk di interior ya, di interior itu sebaiknya pakai di cover sama potnya yang sesuai. Misalnya kalau dindingnya putih, kasih potnya itu yang warnanya terakota atau berwarna kayak gitu. Tapi kalau dindingnya udah berwarna, pilih warna potnya lebih cerah. Oh, jadi Terus kalau pemilihan itunya misalnya ya. lantai, pilih potnya. Terus kemudian kalau ruang interiornya itu kalian pakai lantai yang glossy, maksudnya kayak marmer, itu nggak cocok sama terakota. Terakota itu kan warnanya, tanah liat itu kan warnanya kayak rough ya, apa sih namanya? Kasar gitu. Jadi harus pilih pot yang glossy juga, jadi kelihatan mewah. Mitos atau fakta Mbak Putri? Katanya kalau tanaman itu diajak bicara, disayang-sayang jadi tumbuhnya lebih bagus, bener nggak sih? Itu juga sih, itu juga sempat banyak yang dibahas kan. Cuman kalau aku berpendapat, kalau kita ngobrol sama tanaman itu kan dia tuh nggak bisa ngomong ya, dia tuh nggak bisa kayak anjing atau kucing yang lapar dia bersuara. Kalau ini tuh dia ngasih sinyalnya pakai daun, tiba-tiba kuning, tiba-tiba lemes kayak gitu. Jadi kalau kita ngobrol itu sebenarnya kayak, oh iya kamu lagi lemes ya, kurang air ya, disiram aja kayak gitu. Oh kamu lagi kurang pupuk ya, kasih pupuknya kayak gitu. Kan dia nggak bisa ngomong kan, kita harus bikin lingkungan yang sesuai sama dia. Jadi tetap harus ada perhatiannya dalam bentuk tadi menyiram dan sebagai macam tadi ya Mbak ya. Banyak yang nggak tahu nih, apakah boleh tanaman ditempatkan dalam kamar? Apa bisa beracun nggak tuh katanya? Kalau di dalam kamar itu boleh. Yang ada satu jenis tanaman yang saya tahu dia itu nggak boleh dalam ruangan karena gatal, namanya Dieffenbasia. Itu dia emang gatal, bikin gatal. Tapi kalau beracun sih aku belum pernah punya gitu tanaman yang beracun. Sama ini tanaman hias itu tidak untuk dimakan, jadi dia hanya untuk elemen dekorasi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kucingnya makan tanaman terus dia gatel, mungkin bisa terjadi karena tanaman hias itu memang bukan untuk dimakan. Baik, jadi tidak berbahaya. Ada jenis-jenisnya tertentu ya Mbak ya? Yang bikin gatel, ada beberapa jenis yang bikin gatel. Jangan pilih yang itu, apalagi kalau buat di kamar bahaya banget ya. Iya.